Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Fadila dengan NIM 250405040. Saya dari Unit 3. Tujuan saya dalam penugasan video ini untuk memenuhi UTS saya. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Soalnya adalah Arthur H. Robinson dalam Elements of Cartography mendefinisikan kartografi sebagai seni dan ilmu membuat peta. Bagi Sarah Battersby, ahli kartografi dan ilmu data spasial RC, peta tidak hanya sekedar menunjukkan di mana letak suatu fenomena, tetapi membantu kita memahami pola ruang, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah dunia nyata. Soalnya yang A, jelaskan di mana letak seni dan ilmu dalam pembuatan peta. Letak seni yang ada pada peta itu melalui pemilihan pewarnaan dan desain, kemudian tata letak desainnya dan keindahan visual agar memudahkan pembaca informasi. Kalau di dalam ilmu biasanya itu terdapat pada penggunaan data dan pengukuran yang akurat, kemudian skala dan proyeksi peta. Soal yang B, jelaskan dua kegunaan peta berdasarkan pengalaman Anda. Berdasarkan pengalaman saya menggunakan peta itu melalui peta digital, yaitu Google Maps. Biasanya saya menggunakan peta ini untuk mencari lokasi-lokasi yang belum saya ketahui. Soal yang kedua, bacalah narasi berikut dengan seksama. Pada abad kedua Masehi, seorang ilmuwan Yunani Romawi bernama Claudius Ptolemeus atau dikenal sebagai Ptolemy menyusun karya monumental berjudul Geographia. Dalam karyanya, ia tidak hanya mengumpulkan koordinat lebih dari 8.000 lokasi di dunia yang dikenal saat itu, tetapi juga memperkenalkan sistem garis lintang dan bujur serta metode proyeksi peta untuk menggambarkan permukaan lekung bumi pada bidang datar. Meskipun peta-peta yang dibuat berdasarkan Geographia baru direkonstruksi berabad-abad kemudian selama Renaissance, gagasan Ptolemeus menjadi fondasi penting bagi perkembangan kartografi di Eropa. Soalnya adalah jelaskan secara singkat kontribusi utama Ptolemeus dalam sejarah kartografi berdasarkan narasi berikut. Secara singkat, kontribusi utama Ptolemeus itu berisi tentang peta dunia. Peta dunia yang berdasarkan koordinat lintang bujur serta menjelaskan sistem penggambaran peta secara ilmiah. Soal yang ketiga adalah ini. Peta tersebut menampilkan informasi spasial tertentu suatu wilayah, namun tidak memiliki kelengkapan komponen peta. Soalnya adalah komponen peta apa saja yang tidak ada dalam peta ini, sebutkan minimal 5 komponen. Jadi komponen yang tidak ada dalam sini, yang pertama adalah garis astronomis, yang kedua peta insert, yang ketiga legenda, yang keempat skala, dan yang kelima adalah pembuat peta. Dari 5 komponen tersebut, komponen mana yang paling krusial untuk ditambahkan terlebih dahulu agar peta menjadi bermanfaat? Jadi, komponen peta yang paling krusial untuk ditambahkan terlebih dahulu adalah peta insert. Karena peta insert itu dia akan menampilkan seluruh cakupan wilayahnya. Jadi dia lebih membantu. Berdasarkan peta di samping ini, klasifikasikan peta berdasarkan isinya. Isi peta di sini adalah peta khusus. Kemudian bentuknya adalah bentuk datar dan skalanya itu adalah skala sedang. Jika gambar peta diperbesar 2 kali, apakah skala peta masih sama? Jawabannya tentu tidak ya, karena jika gambar sudah diperbesar 2 kali, maka skalanya juga akan berubah. Jika diperbesar 2 kali, jelaskan apa yang seharusnya terjadi pada skalanya dan berapa skala yang benar setelah gambar diperbesar. Jadi, jika sudah diperbesar 2 kali, maka skalanya juga akan berubah karena jarak yang di peta itu sudah menjadi 2 kali lebih besar.
Seorang petugas konservasi satwa sedang menggunakan peta topografi untuk melaksanakan kegiatan monitoring populasi dan habitat satwa liar. Pada peta tersebut, jarak dari pos jaga menuju titik observasi atau lokasi jalur migrasi satwa terukur sepanjang 5 cm. Skala peta yang digunakan adalah 1:100.000. Berapakah jarak sebenarnya antara pos jaga dan titik observasi dalam satuan meter dan kilometer? Jadi diketahui jarak pada petanya adalah 5 cm dan skalanya adalah 1:10.000. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Jadi rumus jarak sebenarnya itu adalah jarak pada peta dikali penyebut skala. Jadi 5 cm dikali 10.000 sama dengan 50.000 cm. Jika diubah ke meter, maka 5 dikalikan dengan 100.000 juta sama dengan 500 meter. Dan jika diubah ke kilometer, maka hasilnya adalah 0,5 kilometer. Karena 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter, maka 500 meter adalah 0,5 kilometer. Soal yang terakhir, soal nomor 6. Anda ditugaskan oleh tim keselamatan kampus untuk membuat peta evakuasi bencana gempa dan kebakaran yang akan dipasang di setiap gedung. Peta ini harus jelas, mudah dipahami dalam keadaan darurat. Dapat digunakan dalam keadaan darurat dan dapat digunakan oleh semua warga kampus termasuk pengunjung yang belum pernah ke lokasi tersebut. Setelah peta dicetak dan dipasang di kampus, peta Anda tidak memiliki judul, skala, dan arah mata angin. Bagaimana pengaruhnya terhadap penggunaan peta? Maka pengguna tidak akan tahu peta apa yang sedang ditampilkan itu, karena tidak ada judulnya, jadi dia akan mengurangi informasi tersebut. Jika Anda merancang peta evakuasi bencana yang harus digunakan cepat oleh masyarakat awam, bentuk skala manakah yang paling efektif Anda gunakan, dan berikan alasan berdasarkan teks tersebut, teks yang tadi. Maka saya akan menggunakan skala grafis karena akan memfasilitasi perkiraan jarak secara langsung tanpa perlu konvensi matematika sehingga mudah digunakan dan memudahkan para pengunjung untuk melihat peta tersebut. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.